Kurang lebih sudah 20 tahun Haris nekat meninggalkan desanya. Haris lahir di salah satu desa yang ada di daerah Minahasa. Ia terlahir sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Kehidupan di desa yang tak berkembang membuat Haris nekat merantau ke Tondano. Setelah beberapa tahun mengadu nasib di Tondano, Haris pada akhirnya bersama teman-temannya membuka usaha salon. Salon itu bernama Lisa Bridal. Untuk warga Tondano, keberadaan salon Lisa Bridal sudah cukup dikenal. Lisa Bridal juga menyediakan jasa hias pelaminan. Hasil karya atau kerja dari Lisa Bridal juga sangat memuaskan para pelanggannya. Haris memberi nama usahanya itu Lisa Bridal lantaran ia punya alasan pribadi. Alasannya adalah karena Lisa tak lain merupakan nama kedua dari Haris. Haris dewasa mengambil keputusan besar untuk masa depannya, di mana Haris memilih untuk mengikuti naluri feminimnya. Sebenarnya keputusan Haris itu tentunya tabu dan sulit diterima keluarga besarnya. Tapi lantaran pribadi Haris atau Lisa yang penyayang dan perhatian kepada saudara-saudaranya, membuat keluarga pun menerima keputusan Haris. Bahkan Haris menjadi tulang punggung keluarganya. Sementara itu di perantauan, Haris dikenal ramah dan royal kepada siapa saja. Banyak teman-teman Haris merasakan kebaikan dan kemurahan hati Haris. Lantaran karena pribadinya itulah, Haris pun banyak memiliki langganan. Usaha salon miliknya sudah sangat familiar di daerah Tondano. Haris atau Lisa tentunya juga sama dengan insan kebanyakan lainnya, di mana Lisa juga memiliki hasrat dengan pria. Di tahun 2013, Lisa berkenalan dengan seorang pria yang usianya lebih muda darinya hampir 10 tahunan. Pria itu bernama Rico. Kepada Rico akhirnya Lisa melabuhkan hatinya, dan ternyata Rico juga memiliki perasaan yang sama dengan Lisa. Semenjak saat itu, Lisa dan Rico tinggal satu atap layaknya pasangan suami istri. Jika diperhatikan pasangan Lisa dan Rico, tentunya Rico harusnya lah yang menafkahi Lisa. Namun selama kurang lebih hampir 9 tahun hidup bersama, Rico lah yang nyatanya dinafkahi Lisa. Rico sehari-harinya membantu Lisa menjalani bisnis usaha bridalnya. Keduanya kerap bersama-sama melayani pelanggan salon Lisa. Dari penghasilan salonnya lah Lisa memberikan Rico uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi Rico. Setelah hampir 9 tahun bersama, Lisa dikabarkan sudah punya pria lain. Hal itulah yang membuat Rico tentunya kecewa dan sakit hati. Rico sempat menanyakan kebenaran kabar perselingkuhan Lisa. Namun keduanya pun jadi bertengkar. Bahkan belakangan di tahun 2022, Rico dan Lisa malah sering bertengkar. Dan Rico pun tak lagi mendapatkan uang dari Lisa. Sikap berubah Lisa padanya membuat Rico menyimpan rasa sakit hati. Namun meskipun begitu, Lisa dan Rico masih saja belum berpisah. Rico juga masih membantu Lisa mondar-mandir mengurus pesanan pernikahan langganan salon Lisa. Seperti di tanggal 29 April 2022, Lisa membawa Rico pergi ke desa Paso Minahasa untuk mengurus acara pernikahan. Di rumah pelanggannya itu, Lisa dan Rico mengedekor pelaminan sesuai pesanan langganan Lisa. Malam hari sekitar pukul 10:30 malam, Lisa dan Rico akhirnya menyelesaikan pekerjaan dekorasi mereka. Lantas keduanya pun pamit pulang. Saat di perjalanan pulang, Rico mengeluh batuk pada Lisa. Sebab itulah Lisa dan Rico tak langsung pulang. Keduanya singgah ke kota Tomohon untuk beli obat batuk. Lisa malam itu memberikan uang 250.000 pada Rico. Rico lantas membelikan 20 saset obat batuk cair dan setelahnya mereka pun pulang ke salon mereka. Setibanya di salon, Lisa langsung masuk ke kamar dan rebahan. Bahkan Lisa pun langsung tertidur. Sementara itu Rico duduk di sebelah Lisa sambil mendengarkan musik.
Riko yang malam itu sangat gelisah lantas meminum sekaligus 20 saset obat batuk yang tadi. Beberapa saat kemudian Riko bangun dan memandangi wajah Lisa. Setelahnya ia pun keluar dan pergi membeli lagi 20 saset obat batuk. Setibanya kembali ke salon, Riko langsung masuk ke kamar. Di sana Riko kembali memandangi wajah Lisa. Kemudian ia kembali gelisah. Lantaran itulah Riko menghabiskan lagi 20 saset sekaligus obat batuk cair yang baru ia beli. Sebenarnya kegelisahan Riko tak lain karena rasa sedihnya telah dikhianati Lisa. Riko kecewa dan sedih atas pengkhianatan Lisa. Ditambah lagi, Lisa juga sudah jarang memberikan Riko uang. Di tengah kegelisahannya itu, tiba-tiba Riko mendengar bisikan yang memerintahkan dirinya agar mengambil nyawa Lisa. Bisikan itu sempat ia tepis, namun lama-kelamaan bisikan itu semakin keras, hingga Riko tak kuasa mengelak perintah bisikan itu untuk mengambil nyawa Lisa. Esok harinya, sekitaran pukul 5.30 pagi, Riko pergi ke dapur. Di sana ia ambil benda tumpul dan kemudian ia kembali ke kamar. Tanpa babi bu, Riko melayangkan benda tumpul itu ke kepala Lisa berulang kali. Masih belum cukup, Riko pergi lagi ke dapur dan kembali dengan sajam. Dengan sajam itu ia kembali menyerang Lisa. Masih juga belum puas, ia pergi lagi ke dapur. Dari dapur, Riko mengambil sajam yang lainnya dan menyerang kembali Lisa. Saat itu, Riko sempat terdiam. Ia memperhatikan Lisa. Dalam hening subuh itu, Riko masih mendengar detak jantung Lisa. Entah apa yang ada di pikiran Riko. Sekejap itu juga, ia keluarkan dengan tangan kirinya dan Lisa pun terdiam selamanya. Setelah memastikan Lisa sudah tak bernyawa, Riko lantas mengambil selimut menutupi tubuh Lisa. Lantas pria yang tubuhnya dipenuhi tato itu pun berganti pakaian. Pagi itu juga, Riko dengan sendirian pergi menyerahkan diri ke Polres Minahasa. Saat proses penyidikan, pihak kepolisian memutuskan untuk memeriksa kejiwaan Riko. Alasannya, lantaran setelah melihat kondisi jasad korban yang sangat mengenaskan. Terlebih, Riko juga mengaku jika ia melakukan hal itu karena ada perintah dari bisikan gaib. Namun, polisi juga menduga saat itu Riko tengah mabuk obat batuk. Setelah 40 saset obat batuk ia minum sebelum kejadian. Dalam proses penyidikan, Riko ternyata bukan hanya sakit hati karena Lisa telah selingkuh, tapi juga karena Lisa sering memaksa dirinya melayani hasrat Lisa. Padahal ternyata Lisa dan Riko sudah putus sejak tahun 2016. Sementara itu di luar rumah, Riko melihat Lisa menggandeng pria lain. Dan saat di rumah, Riko dipaksa melayani Lisa. Atas kejahatannya, Riko disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.